Sepertinya dari pagi sampai dengan siang ini kita sudah mendengar semuanya tentang apa itu asesmen diagnosis. Dan kali ini tentu memang agak berbeda dari teman-teman yang lainnya. Mengapa? Ini sepertinya memang sudah kelas bontot ya dari TK sendiri. Tapi insya Allah semua anak itu memerlukan bimbingan pembinaan. Maka di TK pun itu juga harus bersungguh-sungguh karena di TK itu merupakan fase pondasi. Tentu di TK inilah yang sangat memerlukan kekuatan yang sangat kuat karena di sini letak pembentukan karakter itu karakter itu ada pada di usia dini. Baik Bapak Ibu, asesmen diagnosis itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, asesmen ini kita lakukan karena kita baru saja keluar dari pandemi, dan ini momennya adalah momen saat PMB, pendaftaran untuk murid baru. Maka asesmen yang kami lakukan itu adalah, yang pertama kali adalah kita mengasesmen anak dan orang tua. Karena itu perlu bagi kami, karena kekuatan di dalam pendidikan anak usia dini itu adalah kolaborasi antara tripusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ya, jadi ini penting sekali untuk diberikan asesmen. Ya, nanti di belakangnya akan saya lanjutkan, mungkin ini definisinya terlebih dahulu. Baik, fungsi asesmen diagnosis ini adalah mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Di dalam anak usia dini, karena mereka diantarkan kepada kita itu masih dalam keadaan seperti kertas putih yang masih kosong, sehingga kitalah di usia dini yang mengukir pertama kali. Maka tidak mudah sebenarnya kami untuk bisa memberikan pembelajaran atau pendampingan kepada anak didik semuanya. Yang kami perlukan adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi, bagaimana kita bisa melihat karakteristik anak, bagaimana kita bisa melihat bakat dan minat anak. Maka di sini adalah fungsinya di sini, supaya nanti ke depannya ketika kita dalam masa pendampingan selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, kita sudah menemukan strategi apa yang akan kita berikan kepada siswa yang berada di dalam sekolah kita. Yang kemudian, fungsi asesmen adalah membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang efisien. Bagaimana guru bisa mengajar dengan baik tetapi tidak tahu latar belakang dari muridnya. Sementara kita di sini pembelajaran berdifferensiasi sangat diperlukan, apalagi pada kelompok anak usia dini. Tentu metodenya, caranya sangat berbeda dengan kelas kakak yang berada di SD, SMP, SMA, SMK. Tuh, di sini adalah yang diperlukan adalah hati, keluasan hati, bagaimana kita bisa menarik perhatian anak dan kemudian mereka merasa yakin bahwa orang yang berada di dekatnya itu bisa mendampingi dan mengayomi anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh informasi yang lengkap tentang proses peserta didik. Di sini setelah kita melakukan asesmen diagnosis, tentu akan kita dapatkan adalah kelebihan dan kesulitan belajar anak. Yang ini sangat membantu untuk merancang baseline-nya untuk asesmen belajar yang lebih lanjut. Kemudian pembelajaran berdifferensiasi. Pembelajaran berdifferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yati, dan kemudian dilanjutkan dengan Pak Yunedi, kemudian ada Pak Mulyadi, kemudian yang terakhir Ibu Rohana. Itu semuanya sudah membahas ini. Di TK itu kita sangat memerlukan sekali di sini. Tantangan dari pembelajaran berdifferensiasi itu ada tantangannya. Tantangan yang utama adalah karakteristik anak dan pola asuh keluarga yang berbeda. Mengapa karakteristik anak? Karena kita tahu setiap anak itu dilahirkan di tempat dan lingkungan yang berbeda, dan itu tentu akan mempengaruhi bagaimana karakteristik anak atau anak-anak dalam bersikap, bertindak tanduk, itu semuanya akan mempengaruhi dari karakteristiknya mereka. Dari mana dia asalnya itu juga akan mempengaruhi. Kemudian pola asuh. Setiap anak itu kita tahu bahwa mereka mendapatkan pola asuh yang berbeda. Bagi keluarga yang mampu, mungkin ada yang membantu mengasuh. Kemudian ada
juga yang diasuh oleh nenek, kemudian ada juga yang diasuh oleh orang tuanya sendiri. Di sini tentu ada perbedaan antara yang diasuh sendiri dengan yang diasuh oleh yang membantu mengasuh atau yang diasuh oleh nenek. Tentu di sini tantangan utama bagi kami dari guru PAUD. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah satu, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar anak, minat belajar anak, dan profil belajar murid. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Kebetulan di tempat kami, pada saat pembelajaran tahun ajaran baru ini, kami menggunakan wawancara, boleh dikatakan coaching, satu-satu terhadap orang tua murid. Kita ingin mengetahui latar belakang apa yang ada dalam anandanya yang kemudian nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan yang akan kami dampingi. Karena kami tahu bahwa guru adalah orang tua kedua bagi anak kita semuanya. Maka sudah selayaknya kita juga harus mengetahui karakteristik, kebiasaan, minat, dan bakatnya itu juga harus kita ketahui. Agar ketika kita melakukan pembelajaran ke depannya, kita akan diberikan kemudahan karena kita sudah tahu strateginya. Masing-masing anak tentu saya yakin itu berbeda. Dan saya tahu bahwa setiap anak itu adalah unik dan setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Yang kedua adalah merencanakan pembelajaran berdifferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Di sini kepala sekolah, karena memang saya kebetulan sebagai kepala TK, jadi saya memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun cara belajar. Ini saya berikan kepada setiap guru, mereka yang mengampu di kelas masing-masing, bagaimana dia akan memilih strategi apa yang akan dia berikan, materi apa yang akan dia berikan. Karena saya tahu, jika saya menghendaki hanya satu strategi saja, sementara kita tahu bahwa diferensiasi itu tidak hanya diberikan kepada siswa, tetapi bagi para pendidik tentu juga mereka harus diberikan sikap diferensiasi tersebut. Mengapa? Ini untuk memudahkan antara kegiatan belajar mengajar supaya semuanya tersambung dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Semuanya tidak akan tahu hasilnya, kita tidak akan bisa mengukur sampai di mana keberhasilan kita tanpa adanya evaluasi. Bapak Ibu sekalian, di sini saya membuat alur dari asesmen diagnosis dan kemudian pembelajaran berdifferensiasi. Bapak Ibu sekalian, kita memulai dari penerimaan siswa didik baru. Karena kebetulan pada kali ini, kesempatan ini pas rasanya ya, kita ada pada posisi pas penerimaan peserta didik baru. Diawali dari pengambilan formulir. Pengambilan formulir itu saya yakin tentu orang tua yang datang ke sekolah kita, mereka sudah mempunyai visi misi tersendiri. Mengapa saya menuju sekolah A, mengapa mereka menuju sekolah B, tentunya mereka sudah mengetahui kekurangan kelebihan apa dari sekolah yang akan dia tuju. Bapak Ibu sekalian, disinilah tempatnya bahwa kita harus memberikan yang terbaik, karena yang menilai diri kita adalah masyarakat. Untuk di TK memang agak susah sekali pada saat pandemi mencari murid, karena yang kita tahu bahwa orang tua itu berpikir bahwa di TK itu pembelajarannya hanya nyanyi dan bertepuk tangan. Maka kami mencoba membuktikan bahwa ketika pada saat masa pandemi kita mencoba membuat strategi pembelajaran yang menarik, baik itu secara luring maupun daring. Alhamdulillah, kebetulan kami dari TK ITA Rajwa pada tahun kemarin mendapat predikat sekolah tangguh COVID angkatan 1. Maka pada saat itu ada 4 sekolah TK yang ditunjuk menjadi sekolah tangguh. Dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda mengatakan jika 4 sekolah ini berhasil, maka nanti akan dilanjutkan kepada sekolah-sekolah berikutnya. Alhamdulillah, dengan berbagai strategi yang kami berikan, itu bisa. Alhamdulillah juga tidak mengurangi murid kami, tetap seperti biasanya. Ini tentu bukan suatu hal yang mudah, tentu memerlukan kerja tim yang luar biasa. Kemudian setelah pengambilan formulir, kami melakukan asesmen diagnosis
bentuknya adalah wawancara yang kami menggunakan format tertulis. Asesmen ini bentuknya adalah coaching Bapak Ibu sekalian, coaching langsung antara kita, guru, mungkin ada beberapa guru yang saya tunjuk termasuk saya. Kalau pada saat ini ada 3 guru yang saya tunjuk yang akan mewawancarain orang tua yang mereka harus hadir Bapak Ibu. Biasanya kalau memang mereka berhalangan, bisa izin terlebih dahulu kapan ada waktu, nanti kita buat janji supaya kita bisa ngobrol berdua. Mengapa demikian? Karena ini saya rasa penting sekali. Karena sekolah itu seperti yang kita ketahui Bapak Ibu semuanya, sekolah ini kan bukan laundry ya. Ketika mengantarkan barang itu kotor kemudian keluar menjadi bersih. Kami sangat memerlukan pendampingan dari kedua orang tua. Maka yang strategi yang kami ambil adalah wawancara dan kemudian bentuknya coaching tadi. Ada beberapa lembar, ada beberapa instrumen yang kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Di antaranya isinya alasan mengapa Bapak Ibu memilih sekolah kami. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui sekolah kami itu terletak di pojok dan kemudian bisa dikatakan itu gang buntu. Untuk masuk akses ke sekolah kami itu sebenarnya juga agak lumayan rumit. Kalau tidak terbiasa, kalau orang tua yang tidak mempunyai niat yang sungguh-sungguh, tentu mereka sangat mikir. Dengan parkir yang jalan yang sempit, kemudian nanti berpapasan juga agak riuh. Maka alasan yang pertama saya katakan mengapa Bapak Ibu memilih sekolah kami. Kemudian apa harapan Bapak Ibu terhadap sekolah kami. Ketika mereka sudah menyampaikan harapan-harapan yang sedemikian rupa banyaknya, di akhirnya saya mengatakan Bapak Ibu kira-kira kontribusi apa yang akan bisa Bapak Ibu berikan kepada sekolah kami. Dan ini membuat menjadi semacam kekuatan buat kami semuanya. Karena pernyataan dari Bapak Ibu itu yang menguatkan kami sehingga kita tahu niatan apa yang akan diberikan Bapak Ibu yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu semuanya calon wali murid kami nanti ketika bergabung dengan kami. Itu yang menguatkan kami sekali. Padahal sebenarnya yang kami inginkan adalah sepele Bapak Ibu semuanya. Kami ingin Bapak Ibu semuanya nanti bersedia mendampingi Ananda ketika sudah dalam proses pembelajaran. Itu yang sangat kami inginkan. Walaupun nanti ketika di lapangan kami mendapatkan berbagai macam argumentasi. Tapi insya Allah di akhirnya kami luruskan bahwa sebenarnya yang kami inginkan adalah pendampingan. Bapak Ibu sekalian, itu semuanya tidak akan kuat tanpa ada tanda tangan di atas materai. Maka surat persetujuan dan kesepakatan tadi kami meminta Bapak Ibu untuk bertanda tangan di atas materai sebesar Rp10.000. Itu yang menguatkan kami. Ketika kita sudah membuat perjanjian, maka akan ada ikatan antara kita dengan orang tua murid. Yang akan kita bangun adalah kolaborasi, kerjasama, bersikap baik kepada wali murid. Setelah semua di asesmen, maka yang akan kita lakukan adalah parenting. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, dengan program parenting ini di sekolah kami memang banyak menunjukkan kemajuan yang baik. Karena dalam parenting ini semua dibuka, ada materi yang kami sampaikan sehingga bagi orang tua yang wawasannya belum mengetahui tentang bagaimana cara mendidik anak usia dini ini, alhamdulillah terbuka kesadarannya. Kemudian dengan pola asuh juga akan kami sampaikan. Parenting ini Bapak Ibu memang di awal kami sampaikan namanya program parenting ini. Tapi parenting ini kami berikan setiap pada 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali kami berikan. Di samping itu parenting itu juga kami berikan per sebulan sekali. Kami ada yang namanya POM, Persatuan Orang Tua Murid. Dan itu saya tidak mau ketika hanya diisi hanya sebagai arisan dan segala macam. Maka di situ saya akan membentuk paguyuban orang tua murid yang dalam 1 bulan sekali kami isi parenting. Baik itu per kelas maupun secara bersama-sama. Kemudian setelah parenting kita lakukan, maka kita melangkah kepada strategi yang berikutnya. Strategi berikutnya adalah mengidentifikasi. Ini yang kita identifikasi adalah gaya belajar anak dan gaya hidup orang tua. Ini yang melakukan guru, supaya nanti dalam pemetaan pembelajaran nanti kita mudah.
Dan kita juga bisa memilah, oh kira-kira anak ini tepatnya di sini. Karena di sini saya juga memberikan kemudahan kepada setiap tenaga pengajar maupun tenaga pendidik untuk bisa memilih gayanya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengidentifikasi, maka kita melangkah kepada pembelajaran berdifferensiasi. Ini berdifferensiasi tadi sudah saya katakan bahwa ini saya berikan tidak hanya kepada murid, tetapi juga kepada guru. Dan pada kesempatan ini saya akan mengambil salah satu contoh. Kalau di awal tadi contoh asesmen adalah ketika penerimaan siswa baru, maka pada pembelajaran berdifferensiasi ini saya akan mengambil contoh ketika akhir tahun ajaran dengan adanya pentas seni. Nah, di pentas seni ini saya memberikan juga pertama keleluasaan kepada guru untuk memilih tema. Kira-kira di tahun ini kita mengambil tema apa? Alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan satu tema mimpi besarku bersama Arajua, itu diambil dari hasil kesepakatan. Ketika kita sudah mengambil satu tema, satu topik dari hasil kesepakatan, maka tentu namanya juga pentas seni. Tentu ada sebuah ada tampilan-tampilan dari anak hasil dari kreativitas mereka. Di sini saya juga memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih kira-kira guru A akan menampilkan apa, guru B akan menampilkan apa, dan guru C akan membuat persembahan apa. Itu saya berikan tanpa kita interogasi atau paksaan, tidak. Tentu mereka sudah mengukur, jika kemampuan saya di bidang seni, maka mereka akan membuat tampilan, oh saya menari Ibu, oh saya akan berdeklamasi Ibu. Tetapi jika ada guru, kan di sini karena sekolah Islam, maka ada guru tahfiz, guru ngaji, maka mereka akan memilih, saya akan memilih tentang pembacaan ayat suci Al-Qur'annya saja Bu, misalnya seperti itu. Ini semua kami berikan keleluasaan kepada teman-teman guru semuanya. Setelah teman-teman guru menemukan apa yang dia inginkan, maka terjadilah kesepakatan. Ya, alhamdulillah kesepakatan itu dicapai dengan mempersembahkan 5 tarian, kemudian 1 tilawah, kemudian 1 dirijen untuk yang memimpin lagu. Ini semuanya akan kita berikan kepada anak-anak. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya itu sangat luar biasa Bapak Ibu di sini. Yang pertama kali kami berikan kepada anak-anak adalah anak-anak itu kami perdengarkan terlebih dahulu musik apa saja yang nanti akan dia kenal pada hari ini. Mereka akan mendengarkan satu musik satu ke musik yang lain. Kemudian ibu guru juga menawarkan kira-kira siapa yang pengen menari di sini, kira-kira siapa yang mau menari daerah, mau menari Nusantara dan segala macam. Mereka mencerna itu waktunya hampir 1 pekan. Jadi kita tidak langsung serta-merta main tunjuk si A menari ini, si B menari ini, tidak. Tetapi kita berikan kepada anak-anak hak untuk memilih. Saya pengen di sini Bu Guru, gitu ya. Jadi gitu seperti itu caranya. Itu setelah kita mendapatkan satu kelompok anak, misalnya ternyata di kelompok menari Saljujo mendapatkan 12 anak. Oke, siap. Kemudian menari di profil pelajar Pancasila mendapatkan 6 anak. Kemudian menari daerah, kemarin kami ada menciptakan satu tarian sendiri, kebetulan alhamdulillah di salah satu guru kami ada salah satu orang yang bisa mengerti seni, jadi menciptakan tarian sendiri. Dengan membuat musik sendiri, alhamdulillah juga bisa ditarikan oleh anak-anak sendiri. Musik itu insya Allah memuat tentang kearifan lokal, alhamdulillah. Itu semuanya diperkenalkan terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan per kelompok itu, maka gilirannya adalah membuat gerakan. Bapak Ibu sekalian, ada yang unik di sini. Membuat gerakan biasanya instruktur itu mempunyai sudah patokan gerakannya ini. Tapi di sini karena pembelajaran berdifferensiasi, maka saya memberikan kesempatan kepada anak-anak, kalau kira-kira kita menari profil pelajar Pancasila ini gerakannya yang bagus bagaimana ya Mas? Gitu ya. Nah, mereka itu semuanya memberikan menunjukkan kebolehannya. Begini Bu, begini Bu, begini Bu. Oke, kita ambil kesepakatan. 1, kegiatan pertama, menari yang pertama, gerakan yang pertama. Siapa?
Oh, misalnya kita ambil dari Mbak Naila ya. Mbak Naila gerakannya ini, teman-teman. Ingat gerakannya Mbak Naila ini. Kemudian gerakan yang kedua ada Mas Almer. Mas Almer gerakannya ini. Ada cerita lucu Bapak Ibu sekalian tentang Mas Almer ini. Beliau adalah seorang anak laki-laki yang ketika kita melihat pembiasaannya itu setiap hari karena mereka tahu akan ada pentas seni, lucu sekali. Mereka tuh sering menari, tapi menari ala apa ya? Kayak peperangan itu apa namanya, Janoko, kayak di pewayangan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kami akomodir, kami berikan apresiasi, kami berikan pertunjukan yang kami berikan kesempatan untuk mereka mengeksplorasi apa yang dia inginkan. Sampai di situ singkat kata terciptalah sebuah tarian. Ketika kita sudah mendapatkan tarian dengan gaya anak, maka yang perlu kita pikirkan, nggak matching dong. Ketika gerakan anak mungkin seperti apa namanya pewayangan, terus kemudian yang akan kita tarikan itu profil pelajar Pancasila, tapi kostumnya tidak mendukung. Nah, di sini letaknya Bu Guru, karena kita mengakomodir, kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan anak, dari mulai pemilihan tarian yang dia pilih, kemudian perancangan membuat gerakan yang dilakukan oleh mereka, yang disempurnakan oleh Bu Guru, maka tugas para pendidik adalah memberikan kostum yang begitu sesuai, yang kira-kira mereka melihat itu excited, itu bahagia sekali. Alhamdulillah itu semuanya bisa kami berikan. Dan luar biasanya, ketika kesempatan pembelajaran berdifferensiasi yang kami terapkan di program pentas seni akhir tahun ini terlaksana luar biasa Bapak Ibu, spektakuler. Semuanya takjub, sampai kami para guru itu juga hampir meneteskan air mata gitu ya. Tidak menyangka bahwa yang mereka ciptakan itu mereka bisa percaya diri, memberikan tampilan yang luar biasa di depan orang tua murid tanpa ada pendampingan dari kita. Mereka mulai dari mengambil posisi dengan luar biasa Bapak Ibu, kalau bisa diceritakan, ini luar biasa. Jadi ini pengalaman yang sangat menarik di kala setelah kita keluar dari pasca pandemi ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang kami berikan tentang pembelajaran berdifferensiasi. Ketika guru sudah kami sampaikan, kami berikan, anak murid juga kami berikan, kami juga memberikan pembelajaran berdifferensiasi itu kepada orang tua murid. Bentuknya adalah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengadakan pentas seni. Kira-kira nanti kita bagusnya di mana ya Bapak Ibu? Saya tawarkan kepada wali murid semuanya dalam suatu rapat. Ternyata banyak pendapat dan akhirnya dicapailah satu keputusan. Sekali-kali Bu Guru kita di hotel yuk misalnya itu. Waduh, kalau di hotel kita mungkin banyak memikirkan nanti. Karena di hotel itu mungkin akan banyak biayanya, apalagi sekolah kita sekolah pinggiran. Ada beberapa pendapat di situ lalu dicapailah suatu kesepakatan. Alhamdulillah pada tahun ini yang memfasilitasi kami untuk mendapatkan kita bisa melakukan perpisahan atau pelepasan siswa baru dengan program pentas seni, orang tua melobikan kami ke Hotel Selika. Semuanya mereka yang memfasilitasi. Terus kemudian kita rencanakan biayanya secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya sekolah itu ketika ada iuran yang memegang adalah pihak sekolah, di sini kami memberikan kepercayaan kepada wali murid. Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga transparansi semuanya, bagaimana kalau kami minta bantuan pada ayah bunda sekalian untuk memegang uang dari iuran para orang tua yang lain. Subhanallah, luar biasa mereka bersedia, kami menerima dengan kondisi bersih pada hari H, kemudian baru disampaikan kepada kita semuanya. Artinya Bapak Ibu semuanya itu sudah mengurangi satu beban buat kita, karena yang namanya tarikan biaya itu biasanya luar biasa, kita tahu semuanya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pentas seni sudah bisa terlaksana dengan baik dan spektakuler, luar biasa, apresiasi luar biasa, sambutan dari Bunda Paul, dari Pak Camat juga luar biasa. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sudah menjadi baik atau itu sudah menjadi sempurna, tidak. Kami setelah melakukan kegiatan pentas seni tentu ada yang namanya program refleksi. Refleksi itu kita mengidentifikasi kira-kira mulai dari awal acara dan mulai perencanaan sampai akhir apa saja kekurangan kendala yang kita hadapi.
Setelah refleksinya kita dapat, maka akan yang selanjutnya adalah kita lakukan rencana tindak lanjut. Ini yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, ini karena guru TK, Bapak Ibu sekalian, mungkin slide-nya agak berbeda dengan kakak-kakaknya tadi. Ini memang warna-warni, inilah dunia kami, dunia penuh warna, saya yakin karena semua anak itu adalah juara. Bapak Ibu, ini adalah foto dari penerima siswa didik baru, kemudian ini ada asesmen, ini ada orang tua yang kemudian kami asesmen dengan menggunakan format, dan kemudian ini ada apa namanya, parenting, kemudian kita mengidentifikasi bersama-sama, semua guru melingkar, dan kemudian inilah tampilan-tampilan yang akhirnya adalah kita laksanakan dengan rencana tindak lanjut. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, namun kekurangan dari saya. Bapak Ibu sekalian, di akhir ini jika diizinkan saya akan sedikit berpantun menutup dari akhir acara ini. Alhamdulillah siang ini kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa menghirup udara segar pada hari ini. Mari kita serentak bergerak dan semangat untuk mewujudkan merdeka belajar di kota tercinta ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Siti Rohana, saya guru kelas 4 dari SDN 022 Sepaku, Bapak Ibu ya, di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih kesempatannya, luar biasa sekali bisa bergabung di sini untuk berbagi praktik baik tentang asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang pertama adalah asesmen diagnostik. Jadi di sekolah kami, Bapak Ibu, melakukan kegiatan asesmen diagnostik itu setiap awal semester. Kenapa kita lakukan setiap awal semester? Di sini untuk menentukan titik pangkal pembelajaran. Sebenarnya tidak melulu setiap awal semester. Kenapa yang apa ya? Yang sama-sama gitu, yang berkelompok dengan yang apa ya, yang terpimpin itu yang setiap awal semester. Sebenarnya kalau yang seperti ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kami tidak awal semester. Kadang-kadang apa namanya, saat ingin melakukan pembelajaran pun kita asesmen ulang, walaupun tidak dengan kertas. Kita biasanya menyiapkan instrumen seperti yang dijelaskan Pak Yunedi tadi. Kami menyiapkan instrumen lalu melakukan wawancara kepada siswa. Oh, kadang-kadang anak-anak itu unik gitu. Ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi anak-anak itu unik. Saat dia di asesmen secara tertulis, dia pengennya menyanyi gitu. Tetapi saat kita face to face pembelajaran, enggak, Bu, saya enggak mau nyanyi, saya maunya menulis kayak gitu. Jadi di saat seperti itu kita tidak memaksa, oh kamu loh kemarin mau nyanyi jadi harus menyanyi. Saya tidak memaksa seperti itu. Enggak apa-apa sekarang menulis, yang penting tujuan kita menulisnya tentang apa. Saat ini tentang bagian-bagian bunga, misalnya saya ajarkan tentang bagian-bagian bunga, ya silakan. Tidak apa-apa mereka hari ini menulis, yang penting tentang bagian-bagian bunga. Intinya tujuan pembelajaran saya tercapai. Ya, jadi di sini saya melakukan 2 asesmen Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah diagnosis non kognitif dan yang kedua kognitif. Jadi diagnosis non kognitif ini saya lakukan, ingat sekali saya waktu itu dengan Google Chrome. Kenapa saya lakukan dengan Google Chrome? Karena saat itu adalah awal-awal pandemi dan pandemi lagi sedang heboh-hebohnya. Jadi kita tidak ada tatap muka sama sekali saat itu. Jadi saya lakukan dengan Google Chrome. Jadi asesmennya di sini tidak hanya untuk murid, tetapi juga untuk orang tua. Jadi sebagian besar pertanyaannya ada tentang jaringan, karena sekolah kami ada di tengah hutan, Bapak Ibu. Saya perkenalkan bahwa SDN 022 Sepaku itu ada di IKN, Calon Ibu Kota Negara, tetapi di hutannya gitu. Jadi jaringan kami di sini cukup susah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami di pinggir, pekerjaan orang tua rata-rata petani, tidak semua anak itu memiliki smartphone. Ada anak-anak tidak memiliki, jadi itu juga kita asesmen. Jadi tidak semua itu kita lakukan secara daring, bahkan ada salah satu murid saya waktu itu saya datangin, Bu. Jadi seminggu sekali saya datangin ke rumahnya untuk mengantarkan kertas ke sana. Karena apa? Karena dia tidak punya HP dan kebetulan kondisinya jauh dari teman-temannya, jadi spesial untuk anak itu saya datangi. Seperti itu. Jadi itu hal-hal yang saya lakukan dalam melakukan asesmen non-kognitif. Lalu untuk asesmen diagnostik kognitif. Untuk asesmen diagnostik kognitif yang pertama saya lakukan adalah membuka platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ sudah ada asesmen murid,
Itu yang saya berikan. Dan alhamdulillah untuk literasi itu hasilnya adalah cakap. Walau ada yang ada yang mahir, beberapa siswa, tetapi sebagian besar adalah cakap. Tetapi untuk numerasi itu rata-rata perlu intervensi khusus. Gitu. Entah saya tidak paham apakah soalnya terlalu sulit atau memang anaknya karena terlalu lama daring jadi tidak paham. Tetapi itu sempat kami diskusikan, gitu. Asesmen diagnostik kognitif yang ada di platform Merdeka Mengajar itu sempat kami diskusikan dengan komite pembelajar, dan entah bagaimana kami bisa sepakat gitu bahwa soalnya terlalu tinggi untuk yang numerasi. Akhirnya karena anak-anak itu banyak yang perlu intervensi khusus dan kita menyimpulkan bahwa soalnya terlalu tinggi, kita buat soal lagi. Kita buat soal lagi dengan bantuan kepala sekolah, dibimbing Bapak Ibu, dibimbing kepala sekolah, dengan kita buat soal dan kita lakukan asesmen kembali untuk pelajaran numerasinya. Ya, itu tadi asesmen diagnostik. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di sini praktik baik kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya banyak yang sudah kami lakukan Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya ini gitu. Tetapi karena diberi waktu hanya 15 menit, saya hanya akan menjelaskan satu pembelajaran yang saya lakukan gitu. Jadi itu tadi, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensi, saya mengambil dulu hasil dari asesmen non-kognitif yang pernah saya lakukan di Google Form di awal pembelajaran. Itu saya ambil, setelah datanya saya lihat kembali, tidak serta-merta itu saya ikuti. Tidak serta-merta itu saya ikuti. Di situ kan saya membuat pertanyaan seperti ini. Apakah kalian lebih suka belajar dengan melihat? Apakah kalian lebih suka belajar dengan mendengar? Intinya audio visual, dan kinestetik, intinya itu. Tetapi saya sederhanakan menjadi bahasa anak-anak. Karena kalau saya tanya, apakah kalian suka kinestetik? Mereka nggak paham gitu, karena ini anak SD gitu. Jadi saya sederhanakan dengan bahasa anak-anak, dan setelah itu data itu saya ambil, saya tidak serta-merta langsung mengajarkan sesuai data itu. Karena data itu kan diambil beberapa bulan di awal, sedangkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan sekitar 3 bulan setelahnya atau 4 bulan setelahnya. Jadi sudah 4 bulan berlalu, saya berikan wawancara. Jadi yang siapa tahu ada yang berubah atau minatnya berubah, baru saya sesuaikan kembali. Ya, ini cerita praktik baik jenis. Jadi asesmen diagnostik ini adalah sebelumnya latar belakangnya. Kenapa sih saya membuat asesmen diagnostiknya gitu? Kenapa sih saya ngajarnya harus kenapa saya sih harus belajar berdiferensiasi, ini latar belakangnya apa sih gitu? Sebenarnya latar belakangnya saya membuat pembelajaran berdiferensiasi dan saya tahu dari mana itu adalah karena kegiatan di sekolah saya. Jadi di sekolah saya itu, kepala sekolah saya itu mempunyai kegiatan sasaran dan harapan setiap pagi yang disingkat sarapan. Jadi kalau pagi-pagi harus sarapan dulu, kita di dalam kantor, nggak ngopi Bapak Ibu ya, nggak makan minum, tetapi adalah sasaran dan harapan kepala sekolah. Jadi dalam kegiatan ini, kepala sekolah itu memimpin doa, menanyakan tujuan, metode pembelajaran guru secara acak. Jadi tiba-tiba aja misalnya guru kelas 4, oh Bu Siti Rohana ditanya, hari ini pelajarannya apa, tujuannya apa yang akan Anda lakukan, metodenya seperti apa. Beliau akan tanya seperti itu. Dan setelah di akhir pembelajaran, beliau akan merefleksi. Jadi latar belakangnya awalnya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari sini. Selanjutnya tujuan. Kenapa sih saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sini? Agar siswa belajar sesuai minat bakatnya ya, seperti yang disebutkan oleh Ibu Yeti ya di depan tadi yang sudah menjelaskan pembelajaran berdiferensi, biar mereka itu sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Tidak semua siswa itu harus mendengar, tidak semua siswa itu harus menyanyi, karena selama ini dari saya kecil dulu sekolah, pintar itu selalu dinilai dari pelajaran matematika yang 9 gitu. Pintar itu selalu dinilai dari ranking 1 gitu. Padahal nggak seperti itu gitu. Kadang-kadang mereka yang tidak mampu dalam hal-hal kognitif, ternyata mereka mampu di hal-hal seni. Kadang-kadang mereka yang tidak mampu di hal seni, ternyata mereka mampu di hal olahraga, dan selama ini sepertinya kita melupakan itu gitu. Tidak lupa, hanya saja tidak ter-up secara bersama-sama gitu. Kognitifnya yang lebih ter-up. Jadi di sini agar siswa bisa belajar sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini supaya siswa tidak bosan. Gurunya ceramah aja, gurunya menjelaskan aja, dia juga pengen bergerak, pengen senang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya adalah melatih rasa percaya diri gitu. Karena setelah
belajar, mereka maju ke depan kelas, menjelaskan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi di sini siswa saya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya bagi menjadi 4, yaitu siswa yang melaksanakan tujuan pembelajaran dengan cara menulis dan menceritakan kembali, siswa yang menunjukkan tujuan pembelajaran dengan menulis lalu dinyanyikan, selanjutnya siswa menunjukkan pembelajaran dengan cara menggambar, dan siswa menunjukkan pembelajaran dengan konteks nyata. Jadi mereka, karena di sini yang saya ambil pada materi ini adalah bagian-bagian bunga. Jadi mereka mencari bunga, kebetulan di halaman itu ada beberapa bunga dan ada beberapa bunga sempurna. Mereka mencari bunga, dibawa ke kelas, diambil dan dijelaskan. Oh, ini kelopak, ini putih, ini benang sari, seperti itu. Baru menumbuhkan sifat aktif dan kreatif, yaitu tadi sifat aktif dan kreatifnya. Jadi mereka bisa menjelaskan tujuan pembelajaran ini saya mau dengan kekreatifan mereka dengan lagu, ada yang dengan lagu Balonku Ada 5 dan sebagainya. Ya, kegiatannya yang pertama saya membuat modul ajar. Yang kedua, kepala sekolah menanyakan tujuan modul ajar di saat pagi, baru selanjutnya adalah melakukan proses pembelajaran. Ya, di sini kegiatannya. Jadi ini kegiatan saya mengajar menggunakan LCD gitu. Jadi siswa yang visual beliau bisa langsung melihat LCD, siswa yang audio beliau bisa mendengar suara saya karena saya jelaskan ulang, yang audio visual bisa melihat dan mendengarkan saya, dan yang kinestetik itu tadi mereka bisa mengambil bunga dari luar dan menjelaskan langsung sebagai aksi nyata. Ya, ini profil apa yang didapat setelah pembelajaran ini gitu. Jadi siswa mudah paham dengan materi yang guru ajarkan. Jadi dengan pembelajaran ini siswa pahamnya itu tidak harus menghafal, karena mereka yang melakukan aksi nyata tidak harus menghafal. Mereka lihat bunganya, mereka bisa menyebutkan tanpa harus menghafal. Oh iya, ini loh kelopak bunga. Oh iya, ini loh dasar bunga. Oh iya, ini loh putih, benang sari dan sebagainya. Baru siswa lebih mandiri dan kreatif. Jadi enggak serta-merta sebutkan 3 bagian-bagian bunga yang kamu ketahui, tidak serta-merta gitu, tetapi mereka membuat sendiri, melihat sendiri, mengingat-ingat sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah siswa bekerja sama secara kelompok dengan aktif dan senang hati sesuai dengan keinginannya. Jadi mereka itu bekerja sama, Pak. Jadi ada yang Bapak Ibu ada yang bekerja kelompok dengan temannya yang yang mau menggambar kerja nih sama-sama yang menggambar. Oh, yang mau nulis kerja sama nih sama saya yang mau menulis. Oh, yang mau ke depan kerja sama nih sama yang maju ke depan. Hanya saja saat mempresentasikan mereka mandiri sendiri-sendiri. Baru siswa berbagi kepada teman tanpa membeda-bedakan suku, agama. Jadi di sini tidak ada membeda-bedakan. Siswa membuat teman-temannya itu sama. Jadi mau sukunya beda, agamanya beda, warna kulitnya beda, mereka tetap bekerja sama dengan baik kebinekaan global. Ya,